Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Maulasania dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam, ya Bapak Ikram. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai kepemimpinan pendidikan. Pengertian dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh, sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. Sedangkan pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia agar memiliki sifat yang lebih terarah. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia dalam berhubungan, bersikap, bertindak, dan berpikir. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seseorang, pemimpin, terutama dalam hal mempengaruhi, mengarahkan, maupun menuntun orang atau kelompok, sehingga dapat mengatur pergerakan dan melaksanakan pendidikan serta tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi dari kepemimpinan menurut M. Karjadi bahwa seorang pemimpin harus mempunyai beberapa macam fungsi yang harus dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, sebagai perencanaan. Pemimpin harus membuat perencanaan. Perencanaan ini harus diiringi pengawasan tersendiri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan lancar dan tidak akan ada hal yang sampai dilupakan. Yang kedua, sebagai pengarah ke depannya. Seorang pemimpin harus memiliki pemikiran dan penglihatan yang mampu meneropong apa yang akan terjadi dan kemampuan untuk melihat ke depan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga, sebagai pengembang loyalitas. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan rasa cinta, rasa hormat, dan kepercayaan kepada organisasinya, kelompok dan pemimpin tugas serta pekerjaannya. Yang keempat, sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan luas serta besarnya organisasi, wilayah dan masalah. Harus diperhatikan metode dan teknik tertentu supaya tidak hanya mengambil keputusan yang tepat atau memuaskan, melainkan juga lancar dan tepat. Yang kelima, sebagai pemberi anugerah. Pemimpin harus senantiasa aktif mengawasi dengan penuh perhatian terhadap segala kegiatan para anggotanya dalam organisasi yang dipimpinnya, serta membesarkan hati para anggotanya yang rajin dan giat dalam bekerja. Kemudian tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe ini disebut juga tipe kepemimpinan autoritarian. Tipe ini lebih menekan pada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompok atau pengikut-pengikutnya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahnya. Pembagian tugas dan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran tertentu. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe kepemimpinan yang mana pemimpin tidak bekerja sendiri, membagi tugas-tugas secara tuntas, serta selalu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting melalui rapat atau musyawarah. Kemudian dalam bekerja tidak ada perasaan takut dan tertekan, sedang pemimpin dihormati dan disegani. Yang keempat, yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe kepemimpinan ini bersifat demokratis, hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya bersikap autokratis atau berjalan secara otoriter. Dari tipe-tipe kepemimpinan yang pendidikan secara umum yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga 9 tipe-tipe kepemimpinan yang diungkapkan oleh Ginger Lepid Bogda 2007, yaitu tipe perfeksionis, orientasi hubungan, orientasi tujuan, ekstrim kehidupan emosional, orientasi pengetahuan dan mental, antisipasi, loyalitas dan otoritas, optimisme dan berpikir sintesis, vulnerability and justice, harmony and taking a position. Selanjutnya yaitu kerjasama tim dalam organisasi pendidikan. Kerjasama tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Untuk dapat dianggap sebagai tim, maka sekumpulan orang tertentu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada kesepakatan terhadap misi tim.
Yang kedua, semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Yang keempat, dan saling membantu dalam beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. Manajemen konflik dapat dirumuskan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau karena mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Berdasarkan pihak-pihak yang saling bertentangan, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi pendidikan, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik jenis ini terjadi karena seseorang menghadapi ketidakpastian mengenai tugas pekerjaan yang ia harapkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi pendidikan yang sama. Konflik jenis ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian dan konflik antar peranan, misalnya manajer dan pegawai. Selanjutnya yaitu konflik antara individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya. Selanjutnya, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok dan organisasi yang sama. Selanjutnya yaitu konflik antar organisasi pendidikan. Konflik ini terjadi karena adanya bentuk persaingan mutu pembelajaran dalam sistem pendidikan negara. Adapun metode-metode manajemen konflik meliputi yang pertama, metode stimulasi konflik. Dalam situasi konflik yang terlalu rendah sehingga menyebabkan para pegawai atau karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif. Di sini, manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi. Yang kedua yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini bertujuan untuk menekan terjadinya antagonisme yang ditemukan dalam konflik. Yang ketiga yaitu metode penyelesaian konflik. Terdapat 5 metode dalam penyelesaian konflik, yaitu competition, avoidance, accommodation, compromise, and collaboration. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.